Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kembali hari yang baru ini untuk kita jalani. Sejenak sebelum kita melakukan segala aktivitas pekerjaan dan kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang sangat mencintai kami, puji syukur ya Tuhan, jika kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, menerima anugerah kehidupan, sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Sebentar, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini boleh kami pahami dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kami dikuatkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan pesan kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari Senin 28 Februari 2022 sebagai hari terakhir di bulan kedua bulan Februari. Tertulis di dalam Kitab Yesaya 65 ayat 17. Kitab Nabi Yesaya 65 ayat ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada dalam sebuah perikop tentang janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan akan menggenapi janji keselamatan, pemulihan bagi umat pilihannya, umat Israel, dengan sebuah istilah janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya dikatakan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Apakah itu bentuk pergumulan, penderitaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyedihkan, dan tidak akan timbul lagi dalam hati manusia atau hati orang-orang pilihannya. Tetapi justru langit yang baru dan bumi yang baru disediakan oleh Tuhan bagi umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, jika ada langit yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan bagi kehidupan manusia, apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna sebagai langit yang baru dan bumi yang baru dalam kehidupan manusia, sementara hati mereka, hidup mereka masih
hidup di dalam kehidupan yang menggambarkan kejahatan atau kehidupan yang melakukan hal-hal yang lama, hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Bukankah kalaupun langit yang baru dan bumi yang baru itu seharusnya diisi juga dengan hati yang baru, hidup yang baru, sehingga bermakna, bermanfaat, bahwa Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru itu dengan manusia yang baru, hati yang baru yang ada di tengah-tengah ciptaan yang baru itu. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 diingatkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita. Menjadi sia-sialah langit yang baru dan bumi yang baru, namun kita isi dengan sifat-sifat manusia kita yang lama. Percuma, tidak ada gunanya. Tapi ketika kita mengisinya dengan bersama-sama dengan Kristus, kuasa Roh Kudus yang memperbaharui kita, menjadikan kita ciptaan yang baru di dalam Kristus itu, karakter kita, watak kita, sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh luar biasalah ketika kita menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Sifat Kristus yang ada dalam kehidupan kita, maka langit yang baru dan bumi yang baru itu sungguh-sungguh bermakna. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sejalan dengan itu juga dalam kitab 2 Petrus pasal ketiga ayat 13 mengatakan demikian. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit yang baru dan bumi yang baru itu hendak diisi, bahkan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca itu di dalam ayat ke-14 berikutnya, dalam 2 Petrus pasal ketiga ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, artinya sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Itu artinya kita harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar ketika langit yang baru, bumi yang baru itu, dengan kehidupan kita yang diperbaharui dengan sungguh-sungguh, punya sifat karakter yang juga baru. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menanti-nantikan penggenapan langit yang baru, bumi yang baru dalam hidup dan kehidupan kita, dalam iman dan pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Selamat hidup di dalam hidup yang baru yang didiami oleh Kristus dan kuasa Roh Kudus-Nya, memberikan kita karakter, watak, dan keinginan-keinginan Kristus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita layak masuk hidup di dalam langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini untuk memberikan kami pemahaman yang baru tentang kehidupan kami. Ketika Engkau menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, ada sebuah pengharapan akan iman kami kepada Kristus yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebaikan kami.
agar kami hidup di dalamnya, dan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Engkau persiapkan bagi kami. Kami juga ingin menikmatinya dengan hidup yang baru, karakter yang baru, watak yang baru, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan berkatilah kami, agar sambil kami menantikan penggenapan langit yang baru dan bumi yang baru itu, kami juga mau dibentuk, dididik dan diajar oleh Tuhan untuk menjadi hidup manusia yang baru itu. Tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami mau bermohon agar Engkau menjaga, memelihara hidup kami, hati kami, tetap mencintai, mengasihi Tuhan, mencintai dan mengasihi sesama kami manusia. Berkati Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, di dalam peperangan, di dalam permusuhan. Tuhan, kami mohon, hadirlah sukacita dan damai sejahtera-Mu, memperdamaikan semua bangsa, orang yang sedang melakukan peperangan, permusuhan. Kami mau Tuhan menantikan semua karya-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bermohon berdoa kepadamu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.